tahun 1332 Masehi, di kota Tunis, Afrika Utara, lahirlah seorang anak dari keluarga terhormat. Namanya Abdul Al-Rahman Ibn Khaldun. Tidak ada yang menyangka bocah ini kelak menjadi salah satu pemikir terbesar dunia, bahkan disebut sebagai bapak sosiologi. Ia hidup di masa sulit. Dunia Islam Barat, Maghrib dan Andalusia dilanda perpecahan politik, wabah dan perebutan kekuasaan. Ibn Khaldun sendiri pernah menjadi pejabat, diplomat, bahkan terlibat dalam intrik politik. Namun dari semua pengalaman itu lahirlah sebuah karya agung, Al-Muqaddimah. Pada tahun 1377, Ibn Khaldun menulis pengantar untuk bukunya tentang sejarah dunia. Tapi pengantar itu, yang disebut Al-Muqaddimah, justru lebih terkenal daripada isi buku sejarahnya sendiri. Mengapa? Karena di dalamnya, ia tidak sekadar mencatat peristiwa, tetapi menganalisis hukum-hukum sosial yang menggerakkan sejarah. Ia bertanya, mengapa kerajaan bangkit, lalu runtuh? Mengapa masyarakat bisa maju, lalu jatuh ke dekadensi? Dari pertanyaan ini, lahirlah teori-teori yang masih relevan hingga hari ini. Kita mengenal teori siklus peradaban. Ya, salah satu gagasan paling terkenal Ibn Khaldun adalah siklus peradaban. Menurutnya, dinasti atau kerajaan lahir dari kelompok masyarakat yang masih kuat solidaritasnya. Ia menyebutnya asabiyah. Rasa kebersamaan ini membuat mereka berani berjuang, menaklukkan, dan membangun negara. Namun seiring waktu, generasi penerus hidup dalam kemewahan, solidaritas melemah, korupsi merebak, dan negara pun jatuh. Lalu kelompok baru dengan asabiyah lebih kuat muncul, menggulingkan yang lama. Ini seperti siklus, lahir, tumbuh, jaya, lalu runtuh. Bagi Ibn Khaldun, sejarah bukan kebetulan, melainkan mengikuti pola tertentu. Yang mengejutkan, Ibn Khaldun tidak berhenti di sejarah. Ia juga membahas ekonomi, pendidikan, dan politik. Ia menulis tentang pajak. Jika terlalu tinggi, pajak justru melemahkan produktivitas. Teori ini baru ditemukan kembali di Barat berabad-abad kemudian. Ia membahas tentang pembagian kerja, bahwa masyarakat hanya bisa maju jika ada spesialisasi. Ia menyinggung tentang urbanisasi, bagaimana kota menjadi pusat peradaban, tapi juga tempat munculnya kemewahan yang bisa melemahkan asabiyah. Tidak heran, banyak sejarawan menyebut Ibn Khaldun sebagai pelopor ekonomi modern dan sosiologi jauh sebelum Adam Smith atau Auguste Comte. Bayangkan, seorang ulama dari Maghrib yang hidup di tengah politik kacau, meninggalkan warisan yang kini dianggap sebagai fondasi ilmu sosial modern. Orinisnya di dunia Islam sendiri, Ibn Khaldun sempat kurang dihargai. Banyak ulama lebih tertarik pada fikih atau teologi. Namun di Barat, karyanya disambut dengan kekaguman. Kita melihat pola berulang. Pemikir Muslim sering lebih dihormati di Eropa daripada di tanah kelahirannya. Tapi sejarah membuktikan, ide tidak mengenal batas geografi. Lalu apa pelajaran dari Ibn Khaldun? Ya, bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tapi ilmu untuk memahami masa depan. Selain itu, masyarakat punya hukum-hukum sosial yang bisa dipelajari. Inilah cikal bakal sosiologi. Setidaknya kejatuhan peradaban bukan takdir, tapi hasil pilihan manusia. Jika solidaritas melemah dan keserakahan menguasai, runtuhlah sebuah bangsa. Hari ini, lebih dari 6 abad setelah wafatnya, Ibn Khaldun masih berbicara kepada kita. Dari Maghrib, suaranya menembus zaman, mengingatkan, setiap peradaban lahir, tumbuh, dan bisa runtuh, kecuali ia menjaga kekuatan moral dan sosialnya.